Share screen dulu teman-teman semua. Hmm. Oke, Melisa, boleh. Kak, maaf sebelumnya mau nanya, Kak, untuk yang tugas yang besok dikumpulin ini kan ada dibilang untuk plan waktunya kan 3 bulan tuh, Kak. Mhm. Itu waktu yang ditunjukin tuh diberikan specifically tanggalnya dan bulannya atau cuma range aja misalkan 3 bulan gitu aja atau dijabarin Kak misalkan bulan Agustus, September dan sebagainya. Dikasih sesuaikan dengan yang sekarang aja. Jadi kalau sekarang ini kamu settingnya berarti eh di kuartal 4. Kan sekarang udah kuartal 3. Nggak mungkin dong Hmm, bikin buat kuartal 3. Jadi bikin plan buat kuartal 4 berarti kalian. oke, itu dengan specifically tanggal-tanggalan detailnya juga ya berarti Kak? Kalau untuk kalender sama tanggal-tanggalnya juga. Jadi bikin kalender 3 bulan. Jadi misalkan nanti kan ada tanggal kembar, hari Natal, gitu-gitu loh. Ada semua, ada Hmm. promo apa aja kalian gitu, konten-kontennya. Oke, berarti itu berarti untuk plannya tuh detail untuk runnya tanggalnya sesuai dengan Q4-nya berarti ya Kak? Betul, sesuai dengan keempat. Bikin kalender konten. Benar-benar Oke. literally kalender ya. Ya, oke, oke. Oke, terima kasih Kak Tri. Ya, thank you. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau yang kemarin itu di Februari, mereka bikinnya buat yang Q3. Karena mereka udah di Q2 kan. Jadi Q3 yang mereka bikin. Kalau yang kalian ini di Q4 bikinnya. Gitu. Oke, ini kita lanjut. Kemarin kita ke assignment aja ya. Sama kok. Simulasinya sama assignment. eh Langsung aja mungkin kemarin aku udah jelasin ya ke teman-teman semua tentang setting goals dan measurement plan serta brand identity dan juga targeting audience-nya. Nah, sekarang kita bikin content direction dan juga execution-nya. Ini tadi udah ke-spill juga yang ditanyain Melisa yaitu di bagian konten kalendernya gitu. Nanti 3 bulan konten kalender. Karena nanti di real life pun kalian akan benar-benar bikin konten kalender teman-teman semua. Dan aku sendiri tuh biasanya tinggal ngekopas aja kalau untuk tempatnya kalender itu tuh di spreadsheet. Nah jadi, sorry. Jadi teman-teman semua, eh, nanti untuk pengerjaannya ini tuh, teman-teman tuh ngerjainnya itu di eh, spreadsheet yang kemudian spreadsheetnya itu disusun lagi eh, di slide gitu. Biasanya kayak gitu bikinnya. Mau itu kamu di assignment sekarang maupun nanti kerja akan kayak gitu kok tetap bikinnya. Dan di dalam sheet itu kalian bikin spesifiknya, sedangkan di slide itu kalian bikin secara eh, presentasinya buat ngepresentasin itu kepada orang lain ataupun kepada tim kalian gitu. Nah, di mana setiap tindakan itu wajib ada reasonnya. Makanya kalau bisa dibilang review ini tuh kalau udah masuk di week sini ataupun week sebelumnya juga sebenarnya gini, kalian boleh jawab kayak misalkan kayak gini, Kak, boleh nggak Kak jawabnya ini, Kak, boleh nggak gunain channel ini, boleh nggak gunain misalnya konten ini gitu, boleh aja semuanya, yang penting satu reasonnya, sampai ada stikernya loh, nanti aku kasih deh, sampai ada stikernya loh, jadi boleh apa aja, tapi yang penting reasonnya gitu. Kalian Kak, jadi di ketika kalian tuh bikin satu soal ini nih, sosial media goalsnya, terus juga di sini sosial media goalsnya ada tabel kan, di bawah tabel itu kasihkan reasonnya kalian eh, kalian itu mengambil plan tersebut gitu, gitu. Jadi kalian bikin plannya itu gimana dan kalian kasih reasonnya. Kenapa kalian ngambil problem tersebut, memecahkan problem tersebut, dan juga teman-teman mengambil target-target tersebut gitu. Terus KPI-nya nanti baru di bawahnya yang tabel selanjutnya yang target persona itu juga kasih reasonnya. Reasonnya apa kan ngerjain itu. Kenapa kayak gitu? Kalau ini bukan kayak misalnya ada gini.
nanya gini, Kak, kok ditambahin reason sih gitu? Karena memang digital marketing itu bukan satu tambah satu sama dengan dua. Di mana kalian itu nanti akan ada yang namanya mempertahankan argumen. Nah, begitupun nanti ketika kalian di real life pasti kayak gitu, gitu. Yang kalian semua kan juga tahu ya, yang namanya kerjaan digital marketing itu tuh nggak bisa yang namanya dibuktikan saat itu juga. Tapi sometimes itu harus nunggu hasil dikerjakan dulu, eksekusi dulu, baru kita bisa ngeliat hasilnya. Makanya untuk kita bisa menjalankan hal tersebut, misalkan kita mau ngejalanin selama 1 bulan penuh itu nggak ada reels, cuman ada story doang misalnya. Nah, tim kamu, atasan kamu, atau siapapun itu yang ada di sekitar kamu kerja, bisa saja mereka tidak setuju akan hal tersebut, bilang salah itu gitu. Dan mereka punya argumen sendiri. Kalau kamu tidak punya reason atas eh, apa yang kamu mau itu atau atas concern kamu itu, kamu nantinya tidak akan bisa stand gitu, tidak akan bisa berdiri di atas apa yang kamu pilih itu. Gitu. Jadi setiap kali bikin ini itu dari mulai aku dulu ngerjain assignment sampai sekarang tuh harus ada yang namanya reasonnya untuk setiap tindakan kalian. Gitu teman-teman. Eh, Mungkin di yang week sebelumnya memang aku nggak ada reason di dalam setiap jawabannya, karena memang di situ bisa dibilang ada beberapa kayak misalkan marketing analitik itu hasilnya itu jelas gitu loh, maksudnya angka gitu. Eh, Kalau di sini eh, bikin plan dan strategik itu merupakan hasil pemikiran dan juga hasil research yang perlu dipertahankan gitu, dan nggak ada yang namanya benar salah gitu teman-teman. Makanya kalian harus kasih reasonnya kayak gitu. Nah, nanti di bawah sininya juga sesuaikan gitu. Yang pasti nomor 2 ini benar-benar harus sesuai turunannya dengan yang di plan sebelumnya ataupun di yang grup project pertama bisnis kalian. Selanjutnya aku mau di bagian direction execution ini, kita semua nanti akan memilih platform dulu yang pastinya. Platformnya mau apa aja. Kalau misalkan kalian milihnya TikTok, Instagram, Twitter, kalian bilang gini, Kak boleh nggak pilihnya TikTok, terus Instagram, terus Twitter, Thread, LinkedIn? Boleh. Kasih alasannya kenapa kamu milih hal tersebut. Misalkan biar lebih optimal aja dan sebagainya. Tapi kamu harus punya reason yang masuk akal gitu loh. Bukan yang kayak ya karena biar ini aja gitu, biar semua semua sosmed aja punya gitu, nggak gitu. Tapi misalnya kamu melihat dari kompetitor biasanya. Nah, itulah pentingnya ada yang namanya kompetitor kan, yang di kemarin di week di tiga di yang plan kalian, plan bisnis kalian itu ada kompetitor, ada 3 kompetitor yang kalian pilih. Nah, dari 3 kompetitor yang kalian pilih sebelumnya itu, kalian lihat gimana sosial medianya, mereka aktifin sosial media apa aja. Misalkan eh, kompetitor kalian itu misalkan brand A. Nah, brand A ini mereka itu hanya ternyata menggunakan TikTok dan Instagram tanpa yang lain. Atau misalkan ada brand B yang komputer kalian juga, mereka itu justru cuma Instagram doang dan juga Thread gitu. Dan itu lebih efektif. Ternyata follower Instagramnya lebih tinggi dan juga engagementnya lebih bagus gitu, dibandingkan dengan yang TikTok dan Instagram gitu misalnya. Atau misalnya ada juga brand C, dia gunainnya Facebook dan juga Instagram. Atau TikTok dan juga Facebook gitu loh. Nah, kalian bisa bisa bikin itu, tentuin itu semua. Aku tidak akan menyalahkan kalian mau pilih apa, tapi sesuaikan dengan reasonnya. Ada alasan yang jelas, bukan hanya tentang mengaktifasi semua sosial media, bukan hanya tentang memiliki semua channel sosial media, tapi berdasarkan satu, apakah target audiens kalian itu memang ada di situ. Misalnya kalian ngambil Twitter, apakah ada di Twitter ada target audiens kalian? Apakah misalnya kalian ambil LinkedIn, apakah di LinkedIn ada target audiens kalian?
gitu. Nah, untuk si platform sendiri, ini biasanya ada platform utama dan juga platform support gitu. Nah, kalian bisa bilang misalnya platform utama yang dijalankan adalah misalnya TikTok dan Instagram atau TikTok doang atau Instagram doang gitu. Nah, nanti supportnya misalnya mirroring, nge-share konten tersebut, konten yang sama ke Facebook dan juga Thread atau Twitter gitu terserah kan atau ke LinkedIn gitu mirroring ataupun yang supportnya gitu boleh banget dan kalian kasihkan reasonnya tentunya juga lihat kompetitor kiri kanan terus juga lihat juga jenis bisnis kalian dan juga lihat dari target yang paling penting target audiens yang kalian tuju apakah sesuai dengan platformnya misalnya kalian target audiensnya adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang umurnya 40 sampai 50 tahun di mana mereka ibu rumah tangga dan juga bapak-bapak ya kantoran ataupun yang gimana ya, bapak-bapak yang bukan kantoran juga sih, bapak-bapak yang pekerja pekerja apa ya bisa bilang pekerja serabutan gitu misalnya atau gimana. Terus ibu-ibunya rumah tangga. Nah, kalau misalkan kalian eh, meng memilih itu mengalokasikan effort dan budget kalian untuk sosial media ke LinkedIn rasanya kurang bijak gitu teman-teman. Kalau target audiens kalian mereka nah atau misalkan kalian ke Twitter gitu rasanya kurang bijak untuk target audiensnya mereka. Nah, kalau misalkan hal tersebut misalnya kita lihat oh ternyata nih mereka ibu-ibu rumah tangga itu kebanyakan mereka bukanya TikTok sama misalnya Facebook gitu karena bapak-bapak juga banyak kumpul di Facebook misalnya buat jual beli musang dan lain sebagainya, jual beli umpan burung gitu misalnya. Jadi tuh pada di situ atau jual beli cacing buat mancing gitu kan. Nah, jadi tuh bisa banget kalian misalkan targetin salah satu platformnya itu alasannya reasonnya karena hal tersebut gitu. Jadi yang perlu diperhatikan, aku ulangi lagi terakhir, satu itu adalah kompetitor, lihat kiri kanan. Yang kedua adalah target audiensnya kalian dan yang terakhir adalah kalian juga eh, sorry, ya, sorry, kalian juga sorry ya, guys. Tar. Dan kalian juga perlu perhatikan eh, apa ya namanya brand Kak, bagaimana eh, jenis dari bisnis kalian ataupun eh, jenis dari usaha yang kalian jalankan gitu. Ntar, eh, lanjut. Di sini juga ada konten pilar. Nah, kalian nanti dari platform ini nentuin 4 konten pilar yang menjadi core-nya. Terus lalu bikin 3 konten kalendernya gitu. Konten kalendernya 3 itu satu 3 bulan. Jadi satu satu slide itu nanti akan 1 bulan, satu slide 1 bulan, satu slide lagi 1 bulan gitu biasanya. Terus di sini tuh yang pasti yang perlu kalian ingat dalam memilih platform ini itu nanti akan nentuin lagi ke kalian ngejawab di sini nih. Ngejawab bikin eh, bikin di konten brief dan juga konten konten plan serta konten creation kalian di minggu selanjutnya di assignment minggu selanjutnya. Gitu semakin banyak platform yang kalian pilih, maka akan semakin banyak juga nanti di sini di bagian konten kalian sini. Konten brief kalian dan sebagainya di intermediate-nya kalian gitu. Terus juga sebenarnya kalau misalkan untuk sosial media ini nanti tidak akan dijalankan sepenuhnya di bisnis kalian secara real yang sekarang. Karena yang di bisnis yang sekarang ini itu hanya dijalankan yang eh, untuk Instagram aja, terus mirroring support atau supportnya itu ke Facebook.
gitu teman-teman semua. Dan kalau aku dulu sih sama teman-temanku satu grup dan juga ada beberapa studenku, mereka juga aku dan mereka itu sorry, aku dan mereka itu eh juga mirroring ke LinkedIn. Kenapa melihat mirroring ke LinkedIn? Jadi kontennya sama aja karena untuk masa depan di next gitu, masa depan di next kayak gitu sih. Jadi di situ kami semua itu mencantumkan di profesi atau di pekerjaan itu sebagai digital marketing officer yang aku bilang kemarin di perusahaan yang kita bangun gitu, di bisnis yang kita bangun, perusahaan lagi di bisnis yang kita bangun di grup project ini. Makanya biar ada kegiatan kayak ada updatean lah di situ, kami taruh lah di situ juga gitu teman-teman. Terus setelah itu jangan lupa di sini kalian uh, briefly direction. Jadi kalian ngebikin gimana caranya kalian itu bisa nge-optimize konten kalian itu dan mendapatkan untuk mencapai ke sosial media goals yang telah kalian eh, bikin di awal sini, di yang slide awal gitu. Jadi di slide terakhir kalian bikin satu slide untuk bisa dibilang kayak nge-direction ataupun jadi gini, kalian bikin kayak misalnya kayak kata kuncinya gitu loh, kayak summary-nya gitu. Tapi bisa dibilang hal tersebut bisa dipahami oleh orang yang akan menerima slide ini nantinya. Baik itu tim kalian ataupun nanti untuk eh, kalian itu buat apa sih namanya agensi yang kalian hire gitu untuk bisnis kalian. Jadi di slide terakhir itu pastikan ada di situ kalimat-kalimat kunci atau kalian tuh ngebrief gimana caranya sih gitu biar bisa mencapai sosial media goals yang telah kalian buat di atas ini. Gimana aja caranya? Apa aja yang misalkan harus gimana dan nggak boleh gimana. Gitu teman-teman, dan juga pastinya harus capai dalam berapa bulan, misalkan dalam 1 bulan harus dievaluasi, nanti di adjust lagi atau gimana itu kalian yang ini, misalnya kalian kan ini 3 bulan ya, 1 bulan jika tidak ada perkembangan yang signifikan, misalkan kalian targetnya adalah 10%. Misalnya dalam 1 bulan kalau misalnya tidak ada 3%, tidak lebih dari 3%, maka harus di-adjust gitu plannya untuk di bulan kedua atau gimana pun kalian bikinnya. Gitu. Salah satu contohnya itu. Contohnya tadi, ketika kalian tuh misalkan targetnya ada 10% naik atau misalkan naiknya itu karena kan baru ya. Baru kan nggak persen nih berarti. Jadi misalkan karena bisnis baru itu kalian mau mendapatkan 50.000 followers Instagram dalam waktu 3 bulan itu gitu, atau 60.000 followers deh biar gampang hitungnya, 60.000 followers gitu. Terus jadi kalian bilang misalnya di situ di bagian yang terakhir slide terakhir itu ketentuannya adalah jika misalnya dalam 1 bulan tidak lebih dari 20.000, tidak mencapai 20.000 followers, maka untuk bulan kedua perlu adjust yang namanya si sosial media plan-nya ataupun sosial media eh, pilarnya maupun di bagian sosial media kontennya yang ataupun kalendernya gitu. Jadi ada ketentuan yang kalian bikin untuk bisa mencapai goals tersebut gitu. Bukan yang kayak misalkan kalian ya udah jalan aja 3 bulan kalau emang misalkan nggak works ya udah kita bikin lagi nggak gitu. Tapi gimana caranya biar dalam 3 bulan itu bisa tercapai apa aja mitigasi-mitigasi yang kalian lakukan untuk bisa eh, mengoptimalkan hal hal-hal apa ya mengoptimalkan effort kalian dalam mencapai goals tersebut gitu. Nah, lanjut ini udah selesai untuk assignmentnya. Sekarang aku jelasin dulu gimana cara ngepilih platform tadi. Tadi udah aku jelasin di sini ada primary, ada support kan ya. Kalian boleh pilih salah satu sosial medianya dan juga eh, pilih primary maupun yang secondary-nya ataupun supportnya gitu. Terus teman-teman bisa bikin kayak gini nih nanti untuk
contoh slide-nya. Jadi kasih aja TikTok misalkan sama Instagram. Terus kalian kasih ke alasannya, reasonnya, kenapa gitu loh. Di sini juga kalian kasih dan di bawah bagian bawah itu kalian kasih tahu juga hasil bisa dibilang entah itu tabel apa terserah kalian bentukannya tapi yang menyatakan bahwa sorry eh, tiga komputer yang kalian pilih itu mereka milih channel sosial media apa aja gitu yang menguatkan reasonnya kalian gitu karena kan tadi ada tiga tadi pilihannya. Kompetitor, pertimbangannya target audiens dan juga jenis bisnis. Teman-teman B2B, B2C kan akan berbeda. Jenis bisnisnya, platformnya juga berbeda, B2B dan juga B2C. Terus nanti untuk format konten kalian bikin kayak gini. Jadi eh, kalian itu bikin ada tiga awareness, consider, conversion. Di awareness apa aja, di consider apa aja, dan di conversion itu apa aja untuk format kontennya. Misalnya kalian pilih empat, jadi kalian akan empat juga nih kayak gini nih. Bikin mikirin jenis kontennya. Kalau milihnya dua ya akan dua aja. Makanya aku bilang apa yang kalian lakukan di sini nanti akan berdampak ke slide selanjutnya dan juga akan berdampak pada effort kalian ngerjain eh, di intermediate selanjutnya. Jadi berdiskusilah bareng teman-teman kalian. Aku tidak akan mengintervensi hal tersebut. Kalau memang ada yang perlu aku support atau bisa aku bantu, kalian kebingungan, silahkan tanyakan ke aku. Langsung langsung japri aja gitu untuk nanyainnya. Tapi kalau untuk ketentuan-ketentuan kayak gini nih, kalian yang diskusi, yang deal-dealan sendiri aja gitu. Karena ini hak kalian untuk memilih dan ini yang eh, yang menentukan ini kalian, yang menjalankan effortnya pun nanti akan kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian perlu masih bingung dan ragu untuk memilih, terus kalian mau minta pendapat aku boleh aja. Nanti aku akan datang ke Discord. eh Kalau hari Jumat, aku bisanya itu sekitar jam 12 siang atau jam 6 sore atau malam, Jumat malam. Gitu atau pagi sekalian sebelum jam 8 bisa banget. Aku sebelum jam 8 santai, kok santai banget sekarang. Slow living hidupku. Udah nggak ambil freelance lagi pas subuh-subuh. Jadi udah slow living. Terus di sini eh untuk konten pilar sendiri nanti kan udah tentuin nih. Kalian udah tentuin sosial media channelnya, tentuin formatnya, baru tentuin konten pilar gitu. Konten pilar itu kalau misalnya kalian masih bingung cara nyusunnya, silahkan tanyain aku aja nanti aku jelasin. Jadi konten pilar itu bisa dibilang komposisi dari sosial media kalian. Kalian mau komposisinya apa aja? Dan yang pasti konten pilar ini akan berbeda di setiap channelnya, teman-teman semua gitu. Misalkan eh, di kayak contoh karena kan tergantung konten format juga kan. Kalau misalkan di Instagram ada Reels, ada feed, ada carousel, ada story gitu. eh di mana nanti konten pilarnya kan ada beberapa. Yang story itu untuk apa, terus juga oh yang story itu apa dan sebagainya. Misalnya yang story itu untuk eh, support dan si awareness-nya. Terus juga yang fit itu untuk kalau fit untuk consider misalnya kan di mana nanti fit itu jenis konten atau isi kontennya akan berbeda dong gitu dengan Reels gitu. Begitupun dengan si video TikTok gitu. Jadi kalian eh, balik lagi yang tadi aku bilang semakin seberapa banyak kalian milih channel sini akan menentukan format kontennya berapa banyak dan juga akan menentukan eh, konten pilar yang kalian bikin ada berapa buah gitu. Ada berapa buah channel yang kalian bikin konten pilarnya. Di sini komposisinya di mana ada funnel dan juga persentasenya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu kan bisnis baru nih. Ini kan udah diajarin ya kemarin di lecture ya untuk konten pilar. Nah, untuk bisnis baru biasanya banyakin awareness. Sedangkan kalau bisnis yang udah stabil gitu, banyak biasanya awareness considernya akan berimbang dan banyakin ke conversion gitu biasanya. Atau mungkin
eh, bisa juga kalau misalkan merasa awareness masih kurang, awareness dan juga conversionnya yang diiniin, yang di banyak gedein. Sedangkan considernya sedikit aja. Tapi kalau misalnya ini nih, contohnya kalau yang kayak gini nih, awarenessnya ini sedikit, eh banyakkan consider gitu kan. Karena kenapa? Karena mereka berarti udah lumayan stabil untuk si Hmm, untuk si brandnya ini kan, untuk contoh brandnya kan Shopee Food ya. Shopee Food kan, siapa sih yang nggak kenal Shopee gitu. Nah, cuman seberapa banyak sih orang yang tahu Shopee tapi tahu juga ataupun pernah menggunakan Shopee Food gitu. Atau mungkin mereka tahu Shopee doang, nggak tahu tuh Shopee Food tuh ada yang kayak buat delivery makanan juga gitu. Jadi tuh untuk di sini juga perlu dipertimbangkan sesuai dengan stase bisnis kan teman. Nah, untuk konten pilar itu ada berapa banyak sih idealnya? Apakah harus sebanyak ini? Tidak. Konten pilar itu minimal ada tiga. Conversion, consider, sama awareness, consider, conversion gitu. At least ada tiga. Tapi kalau misalkan mau lebih banyak lagi, boleh itu membaginya. Tergantung dengan konten kalian dan format konten kalian di sini. Jadi apa yang kalian bikin di sini akan menentukan buat ini dan akan menentukan buat di sini. Yang nantinya juga akan menentukan di kalender ini. Gitu. Nah, di kalender ini, kalau misalkan kalian tuh misalnya memilih tiga channel atau dua channel ada TikTok sama Instagram. Apakah kalendernya kah harus dua juga? Satu Instagram, satu TikTok. Enggak. Kalian bisa bikin satu kalender gini. Ini kayak gini. Terus di bagian sini, nanti kalian kasih kode. Jadi ada, misalnya kode itu warna, yang warna merah. Bukan ini. Kalau ini kan berdasarkan funnel ya kodenya. Itu misalkan yang warna merah itu TikTok. Yang warna ini apa gitu. Yang warna terus bisa juga kayak gini. Nanti di bisa nggak ya? Kayaknya harus di gini deh. Di Mars, 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 Mars. Mm, 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 mm. Mana ya yang Mars ya? Itu kak sebelah yang box Mars. kanan 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 Oh kanan ini. iya. Nah iya. Mohon maaf guys, aku biasa pakai Excel tiap hari. Jadi katro. Nih, kalau yang eh, student dulu, contohnya kayak gini. Di sini insert kolom, row. Uff, nih. Jadi nanti di kayak gini kan. Nah, di sini Twitter, anggaplah dia pakai warna hijau, ih kuning, ih nggak suka banget. Ini tuh ya udah review, ya udah nggak apa-apa review, suka kok. Nggak tahu nggak suka, tetap nggak suka. Kuning nggak apa-apa, warna biru. Ya ampun kuning. Ya udahlah nggak apa-apa. Di sini eh campaign trade sini anggap sini yang biru. Nah jangan lupa di bawah sini dikasih apa ya namanya ya guys. Kalau aku sih dulu, kalau aku mau nyebut tapi nanti dibilang ah ketahuan umur gitu. Ini legend, tau legend gak sih, legenda yang buat di peta-peta. Apa sih namanya sini yang kayak warna biru itu apa gitu? Ah, itu legenda itu mah zaman ini RPUL banget deh. Legend apa ya, kayak aku lupa lagi namanya istilahnya. Ih, pokoknya dikasih Keterangan keterangan. kali Kak mungkin. Intinya tuh legenda, legenda bukan ya, legenda gunung berapi. Indeks kan beda. Hah? Legenda 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 lah Iya, kan? bro nama kalau indeks. namanya legenda emang. Iya kan? Tapi gue Iya, kayak ngerasa namanya legenda. gue tuh orang Keterangan RP, kalau nggak Kak mungkin. iya orang RPUL gitu loh, tuh RPUL. Zaman-zaman RPUL, Sama 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 kok di umur gitu kan. orang-orang zaman RPUL. Kisi-kisi PPS. Iya lagi. Astaga. Atlas. Gitu nih Bu, di Nah Instagram. mau ngomong atlas lah itu bener. Buku Atlas. Nih. Jadi tuh sini dikasih nama TikTok, Instagram. Jadi sini kalian bisa kasihkan di sini misalnya KOL gitu.
Kalian kasihkan aja nanti untuk ininya. Jadi dalam satu hari itu misalnya di TikTok iya, di Instagram iya, terus mau tambahin lagi apa boleh banget. Kalau misalkan TikTok, Instagram, satu lagi eh misalnya YouTube gitu, misalkan gitu. Terus kalau misalkan kalian itu mau ini tuh Instagram, eh, terus mau ke Facebook juga di sini mirroring FB itu. Bikinnya kayak gini. Nanti ditaruhnya di eh slide-nya gitu. Jadi untuk deep-nya, research-researchnya gini, ditaruhnya di spreadsheet. Sedangkan untuk yang penyajiannya itu di eh, PPT kalian gitu. Kalian boleh banget bikin PPT pakai. Jadi kalian tuh bikin, kalau saranku ya, anak yang lain juga gitu. Jadi mereka bikin dulu spreadsheetnya, gitu kan. Spreadsheetnya udah bikin, baru abis itu masukin ke AI satu-satu gitu kan. Nah, kasihkan satu-satunya. Terus nanti ketika udah selesai, dan jangan lupa minta reason. Udah selesai, nanti setiap slide itu kamu susun dulu di slide. Susun sendiri, baru setelah tersusun dengan rapi dan tidak ada kata-kata yang kayak kesehatan dan lain sebagainya, baru nih kalian SS minta minta dia bikin reason atau bikin alasan dari pengambilan keputusan tersebut atau pengambilan keputusan atas plan tersebut gitu, teman-teman. Itu sih. Terus yang terakhir tadi kan di slide terakhir jangan lupa ini ya, yang tadi yang aku bilang mitigasi, bisa bilang mitigasi lah gimana kalian mengoptimalkan segala effort yang kalian punya untuk bisa mencapai sosial media goals teman-teman. Gitu. Dan sampai kalian nanti 3 bulan bayar agensi, pas 3 bulan baru nyadar nggak ada perkembangan gitu, nggak gitu gitu, sebulan juga udah harus mitigasi gitu, jangan sampai kelar kontrak baru nyadar, ih ternyata nggak worth sih, ternyata nggak worth ya gitu, ternyata nggak worth it nih pakai agensi ini, ternyata nggak worth it nih gitu jalan ini, jangan telat sadarnya gitu, melek melek dulu, melek nanti rada-rada setengah membuang waktu dan setengah eh ada setengah rugi gitu, yang harusnya misalkan komputer kalian sudah mengambil waktu-waktu emas tersebut gitu, misalnya apalagi nih kayak misal mau promo-promo Natal tahun baru dan sebagainya. Nah, kalian tidak sempat adjust eh, plan kalian atau strategi kalian, ternyata udah diambil sama komputer duluan gitu. Itu aja kalau dari aku simulasi hari ini. Dari teman-teman ada yang tanyakan dulu, boleh langsung open mic aja. Oh, Kak, saya mau nanya. Boleh, Mel. Kak, berarti nanti spreadsheet-nya dimasukin jadi hyperlink di link ke slide-nya lagi, Kak, berarti? Mm-mm. Dikasihkan hyperlinknya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Hyperlinknya kalau bisa naket aja ya, jangan jangan anchor, jangan anchor text. Link berikut titik buat langsung naket link aja. Bukan yang dimasukkan ke dalam katanya. Sorry kak, Takutnya tadi nanti ada kelewat soalnya. kenapa tuh? Soalnya kalau dimasukkan di anchor Eh, text kadang bisa bisa nggak bisa kayak kebukanya kemana, takutnya nggak bisa dibuka atau apa gitu. Jadi bisa kok dikoreksi jadi juga. ya udah, oke oke. Kenapa tuh? Nggak jadi. Ya Allah, merajuk lah kau. Macam mana lah kau Nggak merajuk? jadi. Nggak, sejujurnya tadi aku 20 menit soalnya nggak dengar, tiba-tiba ada yang samperin soalnya. Ya, kalau Tapi nggak tidak, apa-apa, ntar aku tanya Melisa. Mel, ya ntar aku teleponnya Mel. aku diabaikan. Gak apa-apa, nanya aja. Nggak. Sekarang make sure aja bagian mana. Atau gimana? Oh banyak, ntar aku sama Melisa aja. Oh Makanya ya sama udah. Melisa. Yang lain gimana? Kak, iya mau nanya nih. Boleh. Ini kan tugasnya yang ini ya,
proyek kita berkelompok ya. Yang menjadi pembedanya itu apa aja nantinya ya? Oke, pembedanya. Kalau Mm-mm. jadi kalau untuk yang diskusi kalian itu sampai dari gini, ya kalau untuk pembedanya gini. Satu dulu yang pertama adalah susunan bentukannya, bentukan reportnya, dan yang kedua adalah researchnya, dan juga yang ketiga adalah yang benar reasonnya kalian milih itu. Kata kalimat reason itu pasti berbeda di setiap orang. Kita semua berbeda kepala, pasti berbeda cara penyampaiannya, berbeda Walaupun walaupun tujuannya itu sama ya. sama, ya Misalkan nih, pasti berbeda. oke oke. Oh, ini kerjanya bareng, Kak. Si- Maksudnya Kak, apa? ini kerjanya bareng, kalau kerjanya kerja kelompok. Kan udah dari minggu kemarin, kayak dari bukan Iya, dari semester sebelumnya. Enggak dari semester sebelumnya aku iya bilang minggu. bahwa ini tuh kalian itu satu kelompok itu berarti kalau misalkan nih sama-sama kalaklin isinya untuk di bagian target audience ini sama dengan si yang kalian udah bikin yang file yang fix yang udah kalian submit ke aku gitu. Iya, Nah, yang bagi social begitu. media goals-nya Mm-mm. Samain juga sama kan juga dengan kan. bisnis goal kalian kan. Tapi kalimatnya berbeda, kayak cara penyampaiannya, terus kayak ada yang tabel, ada yang gimana, terserah kalian. Nah, terus kalau brand Gatlands mah ini udah sama pasti brand style Gatland. Tapi kalian tidak sesimpel ini ya Ferguso ya. Jadi Ferguso. Sorry, sorry. Gue bercanda. Jadi kayak nggak sesimpel kayak aku kayak di stimulasi ini cuman sekedar kayak warna sama ini doang, tapi kalian kan lebih kompleks ya. Nah, isi tuh apa yang sudah kalian tentukan kemarin di slide sebelumnya. Terus, yang sama lagi apa? Yang sama lagi adalah penentuan channel, ya kan? Habis penentuan channel, kalian di bagian sini terserah deh lagi. Konten pilar dan sebagainya nih. Dan juga isi kalender ini bisa terserah. Tapi yang pasti sosial media channel di sini dan di sini tuh contoh kompetitor pasti sama kan gitu sama tapi cara penyampaiannya misalkan akan berbeda misalkan bang jurnalis bikinnya pakai tabel terus yang satu kelompok lagi sama bang jurnalis ada Glory itu dia bikinnya pakai gambar-gambar gini gitu ada juga yang bikin misalkan pakai paragraf terserah gitu. Oh ini lebih ke slide-nya aja ya, penampilan Mm-mm, slide-nya itu beda ya. betul. Kalau untuk terus juga kalian nanti oke memang kalian kompositornya ambil tiga sama. Terus nentuinnya juga platformnya apa aja kan. Tapi cara kalian nge-research kan akan berbeda-beda. Ada yang lengkap, ada yang enggak, ada yang ya udah asal jadi gitu. Ada yang kopas AI aja, ada yang bener-bener dia nge-research beneran, research plus AI. Jadi dia gabungin kedua jadi komplek lagi. Komplet apa sih kompleks gitu. Jadi kompleks gitu isi risetnya. Nah, tergantung itu. Jadi aku nilainya dari situ. Yang akan bilang sama itu kecuali misalkan yang satu bener-bener plek ketiplek sama itu bener-bener oh nggak bisa gitu. Begitupun bikin kalender ini tentunya setiap kalian memang template-nya kayak gini. Tapi aku yakin setiap dari kalian pasti akan memiliki style yang berbeda-beda gitu. Itu sih Bang Jurnalis aman kah? Oke, aman. Mm-mm. Kak, mau tanya, Kak. Mm-mm. Berarti untuk konten pacing and timeline-nya tuh setiap orang boleh berbeda, Kak? Nggak harus sama dengan anggota kelompoknya? Nggak apa-apa, Atau harus sama? nggak apa-apa, nggak sama. Oke. Tapi yang penting channelnya sesuai Sama. kesepakatan, Kak? Itu Oh, kesepakatan gitu. Terus yang pasti berbeda ini, kalian bikin mitigasi strateginya pasti berbeda setiap orang. Yang terakhir itu. Kak, boleh dijelasin nggak sih, Kak? Mitigasi itu sebenarnya apa, Kak? Aku kayak masih belum paham. Oh gitu, boleh, boleh. Tadi saya udah aku jelasin, aku ulangin lagi ya. Nanti boleh lihat Ya, juga Kak. di recording. Oke, Jadi terima yang kasih, Kak. maksud yang di sini, mitigasi yang ini kan gimana caranya eh, biar
ngeoptimasi konten tersebut untuk bisa ngedapetin si sosial media goals kalian untuk bisa mencapai sosial media goals yang kalian sudah tentukan di slide awal. Misalnya nih, jadi kalian itu bikin ketentuan-ketentuan harusnya gimana, bolehnya gimana, nggak bolehnya apa, dan juga jika terjadi apa maka apa, gitu loh. Misalkan eh, kalian itu menetapkan, aku bilang tadi, kalian menentukan 60.000 followers, mendapatkan 60.000 followers Instagram selama 3 bulan ke depan, selama 3 bulan gitu. Terus ternyata 1 bulan pertama, jadi kan kalian bikin ketentuannya di yang terakhir itu. Jadi jika dalam 1 bulan tidak mencapai 20.000 followers, maka di-adjust bagian mananya. Misalkan adjust bagian strateginya, misalkan dari awal rombak, atau misalkan oke, strategi nggak perlu di-adjust, tapi yang perlu di-adjust adalah di bagian konten formatnya gitu. Nih, di bagian konten formatnya di-adjust, atau ternyata yang di-adjust adalah di bagian misalnya kalendernya, jamnya atau diperbanyak apanya dan lain sebagainya. Itu yang perlu kalian tentukan. Jadi, gimana caranya biar bisa kecapai? Jangan sampai kalian itu yang aku bilang tadi ketika sudah 3 bulan selesai kontrak ataupun 3 bulan selesai di perusahaan teman-teman untuk menjalankan si strategi ini baru ngeh, oh ternyata nggak works ya, apa yang kita jalankan itu nggak worth it nih, ternyata apa yang dijalanin 3 bulan itu gitu baru nyadar gitu kemana aja gitu. Jadi biar selama 3 bulan itu bisa kecapai, at least ada kecapai 50%-nya, 70%, 80%-nya, kalian bisa kasih ketentuan itu gitu loh. Kalau tidak seperti ini maka harus seperti ini. Itu Melisa. Oke Kak, makasih Kak. Aman sudah atau masih Aman bingung Kak. Aman aman. gitu? Yang lain gimana? Ada yang dikerjain di spreadsheet juga kak? Gimana? Ada yang dikerjain di, ya udah ntar aja nggak apa-apa. Maaf Kak, ini nanti nanti ini urusan saya Kak nih Kak. ada Iya yang iya Mel. dikerjain di mana? Aku Nggak, nanti ini nggak jadi urusan nggak saya jadi. Kak. Kalau Oke, Melisa aja oke. Ada lagi? daripada di WA ya Mel ya. WA jam 7 balas jam 10 malam ya Mel. Mohon maaf lahir batin saya meeting. Mohon maaf. Izin. Izin ya, saya meeting ya dari sore. Aduh. Ih, tapi ternyata coba apa hasilnya hehe doang terakhirnya kan? Tuh diketawain Aduh, tuh. aduh. Atau sama orang lain. Ya enggak, ya salah, ternyata salah gitu loh. Cuma kan enak gitu loh dapat kepastiannya Bu. Cepat gitu loh Oh, jadi daripada kamu tidak mau dakdikduk dari jam digantung. 7 jam 10 kan. Ya nggak mau Ya, lah mohon digantung. maaf. Pengen pasti pasti Izin. aja. Izin. Kalau Saya nggak bisa di kalau nggak kalau nggak bisa dicapai ya mundur, bisa dicapai ya gas gitu loh. izin ya, saya agak slow respon tadi kemarin ya, karena harus menyelesaikan permeeting-meetingan saya. Oke, gimana? Kok hari ini jam meeting sampai bengek nih, sampai sesak napas. Ngomong Kak terus. Putri, halo. Iya, boleh, gas. Konten kalendernya sesederhana ini aja ya, berarti ya. Nggak perlu terlalu Hmm, rinci ya. sesederhana ini kalau kalian cuman satu channel. Maksud gini, maksudku adalah hanya sebatas eh, misalnya Nama-nama. di hari Senin. Ini kan Mm-mm. konten pilarnya doang kan, yang Betul, ditulis. betul. Tampilannya doang. Nah, ya, oke. Itu aja sih. Gitu. Tapi better lagi kalau mau nih di bagian sini ditambahin di konten pilar ini ditambahin kalau mau tambahin ya itu si format format kontennya gitu. Kalau mau coba aja kan ini kan ditambahin nih kalau emang misalkan kalian channelnya itu ada channel supportnya. Ini kan contoh kalian ini yang sesederhana ini kan cuma satu channel ya. Kalau kalian misalkan emang satu channel atau dua channel, tapi ada supportnya nih, ada channel support. Nah, makanya ada mirroringnya kan. Misalnya konten Instagram mirrornya ke Facebook.
konten TikTok mirrornya ke mana ya? Ke Twitter lah, mana lah, serah deh, bye gitu. Pokoknya intinya ada mirroringnya, nah kalian kasihkan tanda gini, gitu. Jadi kalian tidak perlu bikin dua, tambahin kolom lagi sini Facebook satunya gitu, karena itu kan mirror aja, sama aja kontennya. Gimana? Sana aman? Ya aman. Tadi kan cuma Oke. kalau mau lebih baik ditambahi kan. Iya, Kalau mau gitu kan. kalau mau, Jadi bukan paksaan. betul. Kalau mau gitu. Jangan berbeda-beda nanti ini. Gitu. Ada yang bertanyakan lagi? Ini assignment nggak perlu ya, hanya nggak ada presentasi kan kak ini? Ada. Oh Jadi, ada ini. presentasenya intermediate. Terus kalau untuk si advance-nya itu di terakhir, di minggu ketujuh nanti. Presentase. Presentasi. Presentase. Presentasi gitu. Dan bisa dicicil dari sekarang untuk si sosial media analitiknya. Kalau sudah paham. Presentasinya kapan itu Kak? Yang Bukan minggu ini advance, kan? advance minggu 7. Advance itu, Nah, minggu ini advance nggak ada kan? minggu ini ada intermediate. Lah, lah dikumpulinnya tengah malam. Ke Senin. Oh Senin. Gimana gimana? Gimana? Ih, hari Senin. Senin preset. Oke, kirain hari Sabtu. Enggak, Sabtu malam kan? Nah, nanti kalian mau, kalau mau tanya lagi, bisa bisa hari Sabtu tuh aku libur. Kan udah klinik assignment. Nah, klinik assignment itu AKE-nya adalah kalian nanyain buat assignment kalian, atau bisa Kak tolong kayak misalkan yang bagian ini ada salah nggak, atau dan lain sebagainya, boleh banget di klinik assignment itu ya nanya nanti.